Bupati yang saya cintai, Masya Allah nih Pak Bupati ini kita udah lihat banyak gebrakan-gebrakannya yang Masya Allah. Semoga Allah jaga Pak Bupati, semoga Allah berikan lebih banyak lagi kebahagiaan dan kemudahan dalam mengurus Aceh besar Insya Allah. Ya pemerintah Aceh saya lihat masih agak lebay sedikit nih, nggak ada ini ya. Mudah-mudahan Pak Ramadi harus berani Pak. Itu kejadian, kenapa kejadian seperti apa Lubuk Kudus itu? Saya tahu ini ada di perencanaan yang salah. Itu kan tempat itu bukan untuk pengemukan dan bukan ini, tetapi kenapa dimasukkan? Bapak harus berani Pak melawan orang-orang yang seperti itu. Saya mendukung ya. Nah, jadi kalau enggak ya habis uang ratusan miliar, nggak ada menghasilkan apa-apa ke depan. Ya mudah-mudahan ke depan tidak kejadian seperti ini lagi ya. Terima kasih banyak semuanya. Bupati yang saya cintai, Masya Allah nih Pak Bupati ini kita udah lihat banyak gebrakan-gebrakannya yang Masya Allah. Semoga Allah jaga Pak Bupati, semoga Allah berikan lebih banyak lagi kebahagiaan dan kemudahan dalam mengurus Aceh besar Insya Allah. Teman-teman semua, kita tadi dengar ya bagaimana bahasan, bagaimana kita bicara regulasi, kita bicara teknologi, kita bicara berbagai macam aspek. Cuman yang pengen saya tambahkan ini adalah begini. Sebagai seorang praktisi, kami beternak di Selandia Baru ini dengan di atas lahan sertifikat hak milik kurang lebih kita 1.000 hektar. Alhamdulillah dengan jumlah populasi 4.000 sampai 5.000 ekor sapi perah. Ini setuju. Tapi yang nggak kalah penting, kita juga harus menimbulkan dan menghasilkan petani-petani yang benar. Petani-petani yang memang bisa bertani dan beternak. Tapi kita hadapi sama bahwa teori saja tanpa suatu pembuktian bahwa profesi pertanian dan peternakan ini menghasilkan dan menjanjikan tidak akan membuat dia menjadi industri yang diminati. Ya, kalau kita lihat Aceh yang secara historis, Aceh dahulu penghasil sapi, tapi kita belum berhasil menyambung mata rantai ini untuk Aceh ke depan, di mana produksinya bisa memadai. Secara nasional, sampai hari ini kalau saya salah dibenerin, saya belum ketemu suatu data yang benar-benar real dan pasti akan jumlah populasi sapi berapa di Indonesia. Datanya bervariasi. Jadi kalau kita bicara data yang bervariasi, kita tentu kita sedang mengambang ini. Nah, tapi poinnya dalam waktu yang singkat ini, yang cuma 15 menit, tentu kita harus belajar bahwa industri ini apabila dia ingin maju, tentu harus dimotori oleh anak-anak muda yang punya kesiapan, yang ulet, yang tangguh, yang berprestasi, yang siap jadi petani dan peternak. Kenapa ini keren benar? Ya, Qala Nabi SAW, ma min nabiyyin ila ra'al ghanam. Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ini nggak ada nabi, satu pun nggak ada kecuali mereka peternak pengembala. Ini statement seperti ini, dan ini sabda Nabi SAW, ini hadis, ini mesti kita hidupkan. Terlebih di bumi Aceh Darussalam yang sangat kita cintai. Jadi dari awal ini harus dibangun. Anak-anak muda, anak-anak kecil harus diberikan suatu keyakinan baru bahwa yang keren itu yang keren itu jadi peternak, jadi petani. Yang keren itu bukan jadi ASN. Yang keren itu menjadi penjaga martabat suatu negeri, suatu bangsa dan menjaga ketahanan pangannya. Setiap negara yang mampu independen berdaulat pangannya dalam segala sisi, dialah negara yang berdaulat. Maka lupakan yang namanya kedaulatan dalam bentuk seutuhnya, kecuali pangan telah berdaulat. Usaha-usaha yang sifatnya berbasis rakyat seperti peternakan, pertanian ini adalah sebuah keniscayaan yang terus mau kita galakkan. Nah, sejarah telah membuktikan bahwa Aceh itu pernah jaya di bidang peternakan. Kita pernah juga pengusaha-pengusaha Aceh itu melakukan perdagangan peternakan yang luar biasa sampai ke China, Hong Kong dan Medan, Singapura, luar biasa. Tapi selama ini kita sudah mundur. Ya, tidak ada lagi pengusaha-pengusaha apalagi peternakan yang maju di bidang peternakan. Kita tidak tahu di mana salahnya ini. Sehingga Aceh kita betul itu mundur di bidang ini, sehingga
harga sapi pun di Aceh, harga daging di Aceh ini sangat mahal. Kalau megang nanti ada momentum di Aceh, harga sapi, daging jadi mahal. Malah hampir mahal di dunia. Padahal kita memiliki potensi yang luar biasa. Tadi Pak Aceh sudah sampaikan, kita buka lebar-lebar. Ya, buka lebar-lebar, siapa yang mau berinvestasi di Aceh, nah ini kita silakan. Nah, pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah banyak melakukan terobosan-terobosan. Kemudian seperti tadi ya, kita sangat membuka welcome kepada seluruh investor yang mau berinvestasi di Aceh. Lahannya ada yang kita gratiskan lahannya, kita bantu regulasinya, kita bantu izinnya, sehingga usaha peternakan ini bisa berjalan yang baik di Aceh. Tadi yang ada yang sudah berjalan seperti ya ayam boiler. Kita belum ada, dulu ada ya, kalau di Aceh ini banyak kalau sapi perah, ada susu ya seperti Pak Reza tadi. Ya, ini sekarang nggak ada lagi Pak Reza. Pak Reza harus buka ini di Aceh. Aceh Besar siap, ada lahan. Saya siap berikan lahan. Siap. Insya Allah. Ya. Insya Allah kita bangun Aceh bersama. Ya. Aceh tercinta. Alhamdulillah, Aceh Besar siap dan Unsyah ada lahan lagi Unsyah. Ya, sekarang kita teori sudah banyak sekali. Mari kita lakukan langkah kecil. Apa langkah kecil yang harus kita lakukan? Tidak perlu ada langkah besar sekali. Harus ada populasi sekian, produksi sekian, kemudian teknologi yang sangat canggih, tidak perlu. Langkah kecil apa sekarang yang mau kita lakukan? Nah, kemudian kita juga punya potensi sapi Aceh. Sapi Aceh itu sangat terkenal. Apa kebenarannya? Dagingnya sangat enak. Itu seluruh dunia sangat enak. Sama seperti sapi yang ada di Jepang tadi. Sangat enak sapi Aceh, kemudian dia tahan terhadap penyakit. Kemudian juga sapi Aceh ini sangat memiliki nilai potensi ekonomi bila dikembangkan. Oleh karenanya kita sudah buat klaster tadi Pulau Aceh sebagai pengembangan sapi Aceh. Tentu ini harus kita buat klaster-klaster lain untuk pengembangan sapi Aceh ke depan. Sapi Aceh ini diminati oleh orang karena peliharaannya gampang, dagingnya sangat enak, kemudian dia tahan terhadap penyakit. Nah, di UPT Indapuri kemarin kita sudah kunjungi, di sana sudah ada pemurnian sapi Aceh. Karena sapi Aceh selama ini dipelihara oleh masyarakat dilepas. Dia kawin dengan jantan-jantan yang kerdil, sehingga hasilnya kerdil dan juga tidak ekonomis. Oleh karenanya, secara teknologi ini sangat penting ya untuk mengembangkan sapi Aceh. Unsyah Pak Rektor tadi sudah sampaikan punya lahan 500 hektar ya, ex mantan atau bekas dari HTI. Jadi ini kalau dikembangkan Pak Rektor luar biasa. Kita buat nanti kerjasama dengan rakyat di sekitar itu. Ya, pemerintah Kabupaten Aceh bisa siap dengan kerjasama dengan Unsyah, dibantu lagi oleh para pengusaha. Ada Pak Acai, kemudian ada Pak Reza ya dari Ya Allah. Ya, mari kita bantu bersama-sama. Ya Allah. Langkah kecil, tak perlu banyak-banyak. Langkah kecil aja. Kami sangat menunggu langkah kecil. Kita juga tadi sudah sampaikan Pak Hanafiah bahwa pabrik kulit sudah ada di Ladong. Itu nanti produk-produk kulit juga bisa kita olah. Tidak ada yang operasional karena SDM kita kurang. Nah, fakultas kedokteran hewan itu hanya ada di Aceh, se-Sumatera. Nah, ini Pak Rektor, kita yang punya barang yang dimanfaatkan oleh Medan. Kita sekarang telur masih dari Medan. Padahal kita punya universitas yang ada cuma di Aceh. Tapi Pak Aceh itu pakai orang Aceh semua. Produknya di Medan. Nah, kita telurnya dari Medan. Kita belum ada yang bisa produksi di Aceh. Yang ada tadi Pak Aceh itu cherry terhadap ayam boiler. Tapi belum ada yang untuk petelur dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dalam pandemi ini, krisis pangan ke depan yang kita hadapi, salah satunya adalah kesediaan telur dan daging. Ini susu juga, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Dan kita ingin mandiri, kedaulatan kita ada di pangan. Dan kita berterima kasih kepada petani yang berada di garda terdepan ya, untuk menyelamatkan negara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.